dari kelas 1 MDA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kalbu. 1. Definisi kalbu atau al-qalbu. Kalbu atau al-qalbu atau hati adalah sesuatu yang lembut, halus dan tidak tampak oleh penglihatan manusia, tetapi keberadaannya dapat dirasakan dan diyakini. Oleh karena itu, ia harus memperoleh perhatian yang sangat penting, karena ia merupakan pintu masuknya cahaya ketahanan dan kebenaran. Kalbu juga disebut hati. Ada dua pengertian, yakni hati dalam arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, yaitu hati dalam arti daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan dan tersinggung tulang belulang yang berada di dada di sebelah kiri manusia. 2. Hati halus merupakan hakikat manusia. Hati dalam pengertian sesuatu halus, dan kerjaan inilah yang mampu mengenal diri sendiri dan yang menjadi subjek pembicaraan atau khitab, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kalbu. Menurut Imam Abi Al-Amin Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu 1. Kalbu ajrod, hati yang murni, yaitu hati laksana lentera yang memancarkan cahaya. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran atau akhlak. 2. Kalbu akhlaf, hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia disebut juga sebagai qalbun mayoritas, hati yang mati karena tidak mengenal dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Qalbun mankus, hati yang terbalik, yaitu hati seorang yang munafik. Hati ini sebetulnya mengetahui kebenaran Islam sebagai agama samawi, akan tetapi ia berbuat ingkar. 4. Qalbun musaffaf, yaitu hati yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus, keimanan dan kemunafikan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik sehingga terkadang hati tersebut condong dan dekat kepada keimanan dan terkadang kepada salah satu yang mendominasinya. 5. Qalbun jasmani. 6. Qalbun rohani adalah hati nurani. Di sini qalbun jasmani adalah hati yang sehat dan bersih dari setiap nafsu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari setiap penyimpangan yang menyalahi keutamaannya. Ciri-cirinya, dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Jika sholat, maka akan tenggelam dalam sholatnya dan khusyuk. 2. Qalbun mayit, hati yang mati, adalah kebaikan dari hati yang sehat, hati yang tidak mengenal dengan Rabb-nya, tidak melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Ciri-cirinya, 1. Ia tidak pernah peduli tatkala memuaskan diri dengan nafsu syahwatnya itu. 2. Ia mengebarkan diri dalam segala bentuk kepada selain Allah. 3. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka sedikit pun tidak akan mendapatkan cahaya iman. 3. Qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini adalah hati yang hidup namun mengandung banyak penyakit. Hati ini akan mengikuti unsur kuat yang mengaruhinya. Terkadang hati ini akan cenderung kepada penyakit pada hati. Ini adalah kegiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, ketakwaan, dan tawakal. Potensi kalbu atau al-qalbu. 1. Potensi urbaniyah, yaitu potensi sifat-sifat ketuhanan agar setiap tingkah laku manusia mencerminkan kepribadian Allah. 2. Potensi beragama, yaitu potensi yang harus digali dan dicari terus-menerus agar menemukan keyakinan yang benar. 3. Potensi emosional, emosi yang sehat dan bersih akan menjadikan manusia senantiasa dalam berperilaku dan pikiran yang positif. 4. Potensi intelektual, akal merupakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengenal ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu. 5. Potensi biologis, Allah memberikan potensi ini agar manusia dapat bertahan hidup. Fungsi kalbu. Fungsi kalbu dalam pandangan tasawuf ini lebih identik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang dikemukakan di atas bahwa kalbu sebagai sarana untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Baharudin menyebut fungsi kalbu atau al-kalbu yang mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui,
memperhatikan, mengingat, dan melupakan. 4. Fungsi emosi yang menimbulkan rasa seperti tenang, santun, dan penuh kasih sayang, tunduk, dan getaran sombong. Fungsi konasi, fungsi yang menimbulkan daya karena seperti berusaha. Daya kalbu atau al-qalbu mampu mencapai tingkat kalbu mempunyai mengantarkan manusia pada tingkat intelektual, spiritualitas, keagamaan, dan ketuhanan. Indikator sakit dan sehat dalam kalbu. Indikator sakit kalbu adalah sebagai berikut. Penyakit kalbu ada 2 macam, yaitu 1. Sakit yang tidak dirasakan oleh mengidapnya. Contohnya adalah kebodohan atau subat, kekaburan, keraguan, dan godaan syahwat seperti kesedihan, gundah gula aja, dan kemarahan. Penyakit ini bisa dihilangkan dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan sebabnya. Sebagai contoh adalah marah. Obatnya adalah ilmu dan keyakinan yang dapat dengan dicari yang benar. Jadi obat bagi penyakit hati yang bersifat tabiat, serta ada yang bersifat keimanan dan sesuai syariat dengan penyakitnya. Pendidikan kalbu atau al-qalbu. 1. Pengertian pendidikan hati. Dalam pengertiannya, hati berasal dari bahasa Arab qalaba, yuqallibu, yang artinya membalikkan, memalingkan. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa hati berarti jantung, isi, akal, semangat, keberanian, bagian dalam, bagian tengah, atau sesuatu yang murni. Pentingnya pendidikan kolbu. Pendidikan kolbu sangat penting dilakukan oleh setiap individu yang ingin selamat dari godaan dan bujuk rayu setan serta nafsu dalam dirinya. Pendidikan dan pelurusan kolb bersumber pada bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejarah membuktikan bahwa keduanya memiliki kemampuan yang sangat luas dan penyucian jiwa, takrikatus naf, dan kesanggupan yang sangat hebat dalam memperbaiki hati atau ishalul qalb. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.